Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan transport membrannya. Kali ini ibu akan membahas bagian transport aktifnya. Transport aktif adalah transport zat yang melalui membran yang melawan gradien konsentrasi. Artinya transportnya ini dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Untuk itu, transport aktif memerlukan energi. Energi yang diperlukan itu berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, pada materi transport aktif ini yang akan kita bahas mencakup pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Pompa ion hanya terjadi pada sel hewan. Pompanya yaitu ada pompa ion natrium dan kalium. Pompa natrium sendiri disebut juga dengan sodium, sedangkan kalium disebut juga dengan potasium. Langsung saja kita bahas prosesnya ya. Pompa ion merupakan sistem transport yang memompa ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dalam hal ini, molekul atau ion berpindahnya melawan gradien konsentrasi. Namanya pompa ion yang dipompa natrium kalium. Nah, pemompanya disebut juga dengan protein pompa natrium kalium. Perlu kalian ketahui bahwasannya natrium di luar sel itu lebih tinggi daripada yang di dalam sel. Sedangkan kaliumnya lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Pada protein pompa atau disebut natrium kalium ATPase terdapat 3 situs pengikat natrium dan 2 situs pengikat kalium. Ion natrium berikatan dengan pompa natrium kalium karena kecenderungan pompa dalam mengikat natrium itu tinggi. Pengikatan natrium memicu lepasnya satu gugus fosfat dari ATP. Fosfatnya menyebabkan protein atau pompa natrium kaliumnya berubah bentuk, sehingga kecenderungan pompa dalam mengikat natrium menurun dan akhirnya natriumnya terlepas ke luar sel. Bentuk baru memiliki kecenderungan terhadap pengikatan kalium. Nah, setelah kaliumnya terikat, fosfatnya tadi terlepas. Nah, lepasnya fosfat menyebabkan perubahan bentuk, sehingga kecenderungan pompa ion dalam mengikat kalium itu rendah dan kaliumnya terlepas ke dalam sel. Proses pompa ion akan berulang seperti yang sudah ibu jelaskan. Kita lanjut ya. Kotransport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain untuk melewati membran. Nah, kotransport ini dilakukan oleh dua protein transport, tentunya dengan menggunakan energi. Hidrogen digerakkan oleh pompa proton untuk menaiki gradien konsentrasi dengan bantuan ATP. Nah, setelah hidrogennya dipompa keluar sel, nantinya hidrogen itu akan kembali lagi masuk ke sitoplasma, tapi yang dilewati protein lain yaitu kotransport sukrosa hidrogen. Awalnya hidrogen berikatan dulu tuh dengan sisi protein kotransportnya. Setelah berikatan, ion hidrogen akan membawa molekul lain melekat ke kotransport. Di sini ada sukrosa yang dibawa oleh hidrogen. Setelahnya, keduanya setelah menempel dengan protein kotransportnya akan bersama-sama untuk masuk ke sitoplasma. Jadi keduanya akan menuruni gradien konsentrasi. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, dua protein yang digunakan tadi yang dimaksud adalah pompa protonnya sama kotransport sukrosa hidrogennya. Sedangkan tadi kan disebutkan kalau transport zat yang akan mengaktifkan transport zat lain. Jadi yang ditransfer hidrogen. Nah, hidrogennya nanti akan mengajak molekul lainnya itu adalah sukrosa untuk memasuki sel. Begitu prosesnya akan berulang secara terus-menerus. Lanjut kita bahas endositosisnya. Endositosis itu sendiri merupakan
pemasukan zat atau molekul ataupun partikel dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran sel. Endositosis meliputi peristiwa-peristiwa berikut, yaitu ada fagositosis, pinositosis, dan yang terakhir endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Kita bahas satu persatu ya. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar atau disebut vakuola. Prosesnya yang pertama, sel itu menelan partikel padatnya tadi dengan cara menyelubungi partikel tersebut dengan pseudopodia. Lalu kemudian membentuk lekukan ke arah dalam sitoplasma. Lekukan tersebut terlepas dari membran plasma dan terbentuklah vakuola. Vakuola terus bergerak ke dalam dan berdifusi dengan lisosom. Setelah berdifusi dengan lisosom, enzim pencernaan yang ada pada lisosom akan mencerna partikel padat tadi yang ada pada vakuola. Lanjut ke pinositosis. Jika fagositosis yang ditelan adalah partikel padat, maka di pinositosis yang ditelan adalah cairan ekstraseluler. Prosesnya, cairan ekstraseluler akan masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikel kecil. Nah, zat yang ditranspor ini tidak spesifik, oleh karena itu dibutuhkanlah endositosis yang diperantarai reseptor. Nah, transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Proses dari transport aktif yang akan kita bahas terakhir adalah eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme transport molekul besar melintasi membran sel atau plasma dari dalam keluar sel. Prosesnya, vesikel transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan ke membran sel. Ketika vesikel dan membran sel bertemu, molekul lipid yang dikandung oleh membran plasma atau membran sel akan menyusun agar kedua membran dapat bergabung. Kemudian kandungan vesikulanya tadi akan keluar sel. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga materinya bisa difahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.